Salam sahabat GSM, jumpa kembali bersama dengan saya Seplino di channel YouTube kami Sahabat GSM. Kali ini kita akan ngobrol kembali bersama dengan sahabat kita, sahabat GSM. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan dua orang tamu istimewa yang akan berbagi cerita, berbagi pengalaman hidup, dan yang pasti ada seorang petinju hebat, kebanggaan Kalteng. Siapakah mereka yang akan kita ajak ngobrol, berbincang-bincang kali ini? Saksikan terus obrolan kami di channel YouTube kami Sahabat GSM. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, bagikan video ini ke teman kalian, sahabat atau tetangga kalian, komen dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi serta berlangganan video dari kami. Ya, ini dia sahabat GSM yang akan kita ajak ngobrol, berbincang-bincang. Ini dia sahabat kita. Tepuk tangan dulu, yeay! Ini dia, kita perkenalan dulu ya sobat, karena kita katanya tak kenal maka tak sayang. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan dua sahabat kita ini. Tapi sebelumnya kita akan ngobrol dulu siapakah mereka yang akan kita ajak ngobrol kali ini. Ya, dari yang paling tengah. Ya, dari yang paling tengah dulu. Siapa? Halo sahabat GSM, Pelangkaraya. Perkenalkan, nama saya Eger, biasa dipanggil Eger Sing. Saya mau berbagi cerita sedikit pengalaman untuk sahabat GSM. Terima kasih. Iya, yang di ujung sana. Ayo silahkan perkenalkan diri Anda. Halo sahabat GSM, salam. Nama saya Ripka Septiana. Ya, Ripka Septiana dan Eger ya. Nah, dua orang ini apakah masih dalam tahap PDKT? Bagaimana? Atau dua orang ini sudah mengikat janji suci? Kita tanya dengan salah satu aja deh. Dari yang ini dulu. Ela salah pandir tuh nampar kare. Karena iya petinju pemirsa. Ya, silakan. Hubungan apa ini? Kedua sahabat kita ini. Puji Tuhan, saat ini kami berdua udah sah jadi suami istri. Kemarin tanggal 23 Januari kami melaksanakan resepsi secara gereja maupun secara adat Dayak. Pengantin baru sih. Ya, pengantin baru. Kita ucapkan selamat menempuh hidup baru. Yeay. Ya, kemudian bagaimana proses perjalanan kok bisa ketemu? Saya tanya dengan yang di sebelah. Ya, silahkan. Proses awalnya dulu saya penggemar atlet tinju. Cuman seperti mereka Pacquiao sering saya lihat, dan kebetulan pas saya cari-cari, nah terlihatlah yang namanya Eger Sing. Itu awal ceritanya itu. Terus saya cari YouTube-nya, saya suka ngelihat badannya gitu aja. Awal mulanya. Jadi Tuhan gimana ya? Kayaknya keren gitu lah. Iya. Tapi saya nggak nyari-nyari juga, kalau jodoh ya temukan, kalau enggak ya tapi sudah. Tapi memang rasanya mengagumi. Iya, mengagumi dia. Itu mulai melihat YouTube atau mencari, bisa kenal gitu ya. Dari tahun berapa? Saya kuliah dari tahun 2014. 2014 lah. Iya, 2014. 2014 karena memang hobi dengan seorang petinju tadi ya, akhirnya mencari-cari di YouTube kan di mana di 2014 lah. Nah, ketika istilahnya penjajakan awal kok setelah tadi kan melihat-lihat kan di YouTube ini. Nah, ketemu pertama kali itu tahun berapa pada saat itu? Nah, ceritanya gini, kami itu tidak bertemu tapi lewat media sosial, yaitu Facebook. Kayak begitu. Terus saya saya coba berteman dengan dia. Namanya dia juga atlet kan susah ini. Lehai itu susah. susah namanya pensial untuk bertemu. Ini gimana caranya, saya kan nggak tahu. Gimana caranya Tuhan supaya ini orang kok dihubungin lewat Messenger nih. Saya lewat Messenger itu. Saya pertama kali hai Kak, gitu, selamat malam basa-basi gitu, gitu ya. basa-basi. Tapi kok nggak dianunya juga. Nggak direspon gitu. Nggak direspon. Jual mahal sebenarnya. Memang sombong, saya sombong. jujur aja terlihatnya
biasa Merasa dong, pada iya saat itu. merasa, mungkin oleh dia petinju dia nggak mau sama saya yang Iya. istilahnya saya Pikiran orang, kita. orang bawah gitu kan. Iya, iya. Siapa sih lo gitu kan. Iya. Dia perasaan saya, cuman kan dia enggak gitu. Nah, pada saat akhirnya direspon itu lama lah prosesnya. Lama prosesnya itu 2000 berapa? 18 rasanya saya yang berteman sama dia ada 2018 komunikasi. lah. Ya, 2018 ada Dari komunikasi. mengagumi tadi 2014. 14. 14, 15, 16, 17, 18. Hampir Penantian. 5 tahun penantian. Dan ketika penantian seperti itu, sebelum saya nanya, nanti ketika penantian seperti itu ada prosesnya dong ya. Ada Nah, prosesnya. ada keinginan memang kuat tadi, mengagumi tadi kan. Saya doakan. Iya. Kak. Nah, Iya, proses seperti itu, prosesnya saya- saya doakan orang tersebut walaupun saya nggak ketemu. diucapkan Iya, terus dalam diucapkan doa. terus dalam doa. Ah. Nah, akhirnya gini, pada saat itu Tuhan ngasih saya mimpi. Ah. Orangnya persis sekali sama yang di mimpi saya. Dia datang, kata Tuhan gini, kamu tunggu aja nanti ada waktunya. Ya itulah dari 2018 itu sebenarnya waktunya itu. Iya, iya, Cuman iya, kan iya. namanya juga yang jodohnya ini mengulur-ngulur. Iya. Seharusnya itu waktunya gitu. Saya Iya, ada iya, mimpi iya. enggaknya. Ah. Saya ini apa namanya berbohong gitu nah. Ah. Dikira teman saya kan, oh, kamu kenapa nggak pacaran? Saya enggak. Kayak Saya bilang. menghayal Iya, dikiranya lah. Hayal ya dengan mulai. Bitin kuah bitin pe jikutuh kinampi tampal lah. Iya makanya berarti 2018 itu pertama kali ketemu itu tatap muka. Enggak, lewat Messenger media atau- ya Messenger aja. Oh masih messenger masih lah dibalas. Enggak, susah tadi. Iya, pas 2018 susah itu. masuknya. Ada sebagian aja yang sempat dia balas. Ya, dia balas. Ah. Soalnya saya nanya, "Maaf, Dek," katanya ini, "saya sudah punya tunangan." Udah tunangan, saya kan shock juga. Iya. Itu beberapa yang dia balas itu sekitar 2018 itu ya. Oh, 2018. Nah, pada saat dia balas demikian sampai menyebutkan ada tunangan itu, apakah masih menggebu-gebu kah? Masih tetap Iya, didoakan. masih didoakan Iya, masih tetaplah. tetap didoakan. Bujurlah, Gabi masih tunangan. Iya, Iya. itu posisinya. Iya, masih iya. Masih tunangan. Berpikirnya gitu Iya, situ. saya masih berpikirnya tunangan. positif Ah. aja, Tuhan kalau memang ini kan sudah Jodoh, ditunjuk, ya sudah. sudah ditunjukkan Tuhan. Lewat mimpi Iya, tadi. lewat mimpi tadi saya nggak lihat mukanya, cuman orangnya persis, Persis, lah. apa Badannya, posturnya persis. gitu nah, iya. Kenampi angat menjadi kagum nah. Wah, iya kalau selengnya baru 2014 leh. Nah, pertanyaan begini. Ketika proses 2014 sampai 2018 itu kan responnya hanya beberapa kali. Iya. Ya, hanya beberapa kali. Aku bisa kira mungkin apakah posisi 2014 sampai 18 itu yang memang tidak dijawab itu karena memang kesibukankah atau memang pada saat itu ada hubungan yang tunangan tadi dengan yang lainkah atau memang patah hati? Posisinya pada saat itu tidak mau membuka diri misalnya. membuka diri. Iya. Kalau untuk 2014 memang tidak mau membuka hati aja. Misalnya kita habis dikecewakan juga. Ya kita mulai membuka hati 2016 pada saat itu. Sudah mulai bisa ada rasa gitu ya. Dan sempat juga tunangan waktu itu. Jadi pas istri saya messenger waktu itu pas juga kebetulan saya juga habis tunangan. Jadi saya bilang maaf deh saya sudah tunangan. Saya nggak mau kasih harapan sama dia. Iya. Jadi saya terus terang aja saya udah tunangan. Dan pada saat itu pun saya juga nggak mungkin salah satu tunangan saya juga ini hamba Tuhan juga. Iya. Yang dari Mentangai orang Kalteng juga. Tapi karena memang yang namanya kita proses hidup seperti yang tadi dibilang kan, kita bisa berharap, kita bisa menginginkan sesuatu, tetapi kehendak Tuhan akhirnya yang terjadi. Kita kan hanya bisa berusaha. Seperti itu kan, kita nggak tahu jodoh kita siapa, kedepannya kita seperti apa, tetapi kita selalu berusaha menjadi yang terbaik ketika kita hidup dalam Tuhan. Nah, ketika membuka diri tadi kan 2016. Ketika membuka diri 2016, 2018 itu sudah mulai proses mendekatan lah pada saat itu. Itu kan 2014, 15, 16, 17, 18 itu hampir 5 tahun. Nah, ketika membuka diri dan mau akhirnya berbagi messenger lah, balas membalas itu tuh kenapa pada saat itu?
Karena waktu itu saya buka Messenger karena saya juga bertemu sama yang orang saya suka waktu di Mentangai. Mentangai. Ya, yang waktu pendeta itu tadi ya. Dia kan pendidikannya di Malang waktu itu. Jadi waktu posisi. Oh, masih posisi kuliah. Iya, waktu posisi ngambil S1. Dan pada saat itu kami ya kita orang Dayak kan tentu menghargai adat budaya. Iya. Saya melakukan secara adat. Pertamanya kan kita kasih uang dulu sama Jakah duit ya mengumbang. betul Ngumbang nara ya. Nah, pokoknya nggak tahu lah kalau bahasa Indonesianya. Iya. Intinya kalau bahasa Dayaknya misek. Jadi diterima 2017. Nah, langsung kita 2018-nya langsung tunangan ya yang bisa dibilang menggul. Pada saat itu juga istri saya dulu mantan istri saya dulu kan. Mantan istri, iya. Bukan mantan istri loh, mantan pacar ya. Mantan istri. Mantan istri. Jangan. Iya, pada saat itu ya. Pada saat itu 2018 dia selesai S1. Kita tunangan aja katanya. Bisa aja kita sambil ini, tapi tolonglah ngingetin aku aja katanya. Tunggu aku selesai wisuda baru kita nikah. Oke, jadi waktu itu nunggu, makanya dari chat-chat dari teman bahkan penggemar ya, aku merasa bersyukur dan senang banyak yang sayang sama aku kan. Banyak yang ngedoain, apalagi kita sama-sama satu daerah. Iya. Tentu kita sangat bangga. Cuman bukan berarti kebanggaan kita tuh kita ambil negatifnya. Orang yang sayang sama kita tuh bukan berarti gimana. Tapi nggak tahu kalau istri saya memang dari dulu dia suka dan sayang sama saya. Di waktu itu sampai 2020 akhir ya, mungkin nggak jodoh juga sama tunangan saya itu. Dia juga menikah sama dosen juga, satu angkatan sama dia. Di waktu itu saya juga pusing, bingung juga kayak gimana ini. Tiba-tiba datang lagi dia. Tetap ngejar lah. Ya, tetap menghubungi lah. 2020 Bang, katanya kamu di mana? Aku di Kalteng, Kang, di Pelangkaraya. Oh iya Kak, nah, bisa ketemu jam 4 subuh, jam 5 Kak. Iya. Oh, subuh. Subuh. Betul ada orang. Enggak, ceritanya. Anjap ini teh. Yang kamu karega bodoh yang menjatuh. Enggak. Ceritanya gini. Saya juga punya masa lalunya yang pacaran, gitu, pacaran jarak jauh. Saya capek Tuhan, disakiti cowok terus. Saya bilang kayak gitu, ditipu, iya juga. LDR, saya capek gitu. Nah, mau saya tuh langsung yang realnya jalan. Yang langsung ngajak saya nikah aja ya sudah. Berumah tangga, membina rumah tangga sama-sama. Jadi akhirnya itu. Jadi akhirnya gini, awal ceritanya itu kan saya oleh yang nunggu dia nih kan, saya mau dijodohkan sama orang tua saya gitu. Nah 2018 itu dengan sepupu saya lagi. Saya nggak mau, aku bilang biar sampai kapanpun saya tetap sendiri aja. Itu sudah kenal lah? Iya sudah kenal sama kan, oleh dia nggak ngerespon, dia bilang maaf dek, saya sudah punya tunangan. Nah saya nggak terlalu ini juga, nggak terlalu berharap. Pada saat mau dijodohkan itu tadi, sudah pernah ketemu lo dengan? Belum pernah ketemu, cuman chat lewat. Cuman keyakinan misalnya, tadi. Iya, cuman keyakinan yakin tadi, lah yakin kalau memang dia, Tuhan pasti ngasih ini gitu ya. Jadi pas yang kayak gitu loh. Jadi mau dijodohkan 2018 itu sama sepupu sekali beda kakek. Beda nenek, satu kakek gitu kan, masih sepupu kandung gitu kan. Saya nggak mau, saya bilang sama mama, saya nggak mau kalau saya bilang enggak kalau iya gitu. Saya orangnya kayak gitu. Saya nggak mau yang bilang iya tapi saya nggak mau. Saya bilang langsung ditolak waktu itu aja, nggak tahu mau dia apa. Yang penting aku bilang aku nggak mau nyakitin hati orang. Itu aja, nggak mau kalau enggak. Habis itu ditolak kan. Ya akhirnya saya nunggu 2019 ada pacaran sama orang Lamandau. Tapi lewat LDR. Lewat LDR.
semakin lama menjalani pacaran ini enggak lagi yang apa namanya sejalan dengan Tuhan gitu, malah apalah yang aneh-aneh lah, mau segala apalah, saya nggak mau yang kayak gitu. Jadi dia bilang, kamu ini sebenarnya pikirannya aneh-aneh mau sudah. cari istri atau mau cari apa? Saya bilang cari sama yang cowok kenikmatan, itu, ya istilahnya, kehidupan. saya ini aku bilang saya ini apa namanya nggak mau kalau istilahnya pacaran putus saya nggak mau. Saya bilang kalau kamu memang benar-benar sama saya, ke Palangkaraya lah kamu nemuin orang tua saya bilang kayak gitu. Habis yang kayak gitu saya juga diputusin. Yang 2019 makanya ketemulah 2020 itu ketemulah yang saya messenger suami saya itu 2020 cerita kan? ya 2020. Saya itu patah hati juga malam itu, makanya saya langsung berarti sama-sama patah hati Iya. dua orang ini. Ternyata hidup patah hati itu bisa ada hikmahnya juga, sahabat GSM. sama-sama patah hati. Saya juga bayangkan saya diputusin tanggal 15. Saya ngebet yang pengen ketemu itu tanggal 16. 16 Maret 2020 tahun lalu. Itulah ceritanya. Bukannya oleh apa juga. Nah, prosesnya lihat aja ada kebingat ada hangat itu nah sahabat. Nah, prosesnya ketika akhirnya ketemu kalian berdua yang memang real ketemu, yang tidak lewat messenger, yang tidak lewat sosial media lain, itu tahun berapa? 2020. Oh, 2020. Ya, bulan Maret. Tanggal berapa? Oh, pas Covid itu Iya, dia. pas Covid. Benar-benar. Iya, pas Awal-awal Covid lah. Covid ya. Awal-awal Tanggal Covid. 16 Maret. Wah, ingat sekali. Ingat ya haruin nah. Iya, apa seling ada kebiat ya ingat apa pasti ayum ka. Nah, ketemu bulan April. Maret lah. Maret, ya. Ketemu bulan Maret itu pertama kali. Iya, Pertama kali itu di mana? Masih ingat enggak? di warung bule di depan SMP Pancasila. Posisinya pada saat itu memang sudah di Pelangka kah? Baru Iya. pulang. Oh, baru pulang. Baru pulang dari Jakarta. Dari Jakarta lah. Oh, memang sudah posisinya sudah di Iya. Palangkaraya. Pada saat itu memang sudah janjian kita ketemu di sini kah beberapa jauh-jauh hari atau Nggak ada. memang, langsung Langsung, spontan ya, aja. Spontan aja. Karena mungkin patah hati kali tadi ya sobat GSM. Jadi nara yang ngata itu eka bekisah mungkin lah. Nah, pada saat ketemu pertama kali itu dan sampai hari ini masih ingat kan, tempatnya itu luar biasa sekali. Artinya momen-momen indah itu tidak pernah dilupakan sejauh ini loh ya. Nah, ya pada saat ketemu itu memang ada hati kah kedua memang oh ini memang betul gitu rasanya Iya, jodohku. Kalau dari Ripka sendiri Iya, memang benar waktu itu memang rasa itu memang pas memang gitu ini pas orangnya. gitu Iya. ya. Karena berarti pada saat ketemu di bulan Maret itu semakin bergejolak rasa hati Iya, memang. dan doa itu Iya, tadi doa itu semakin tadi. istilahnya mantap. Ya, berarti yang awalnya mungkin doa itu ginteng-gentu kan Iya. nah apalagi istilahnya dari 2014 rasa-rasa ketemu aja nggak pernah. Iya. Tetapi dijawab Tuhan ketemu 2020 bulan Maret itu kan senangnya luar biasa ya. Nah, bagaimana dengan Anda sendiri? Enak banget begitu tenan. Ya. Perasaan. Perasaan sih apa namanya, kita kan mungkin dalam posisi masih sedih, apalagi kan kita udah tahu orang-orang teman kita sudah punya tunangan dan Iya, iya. tunangan kita juga bukan sembarangan, hamba Tuhan S2 lagi. Nah, tapi karena bukan nggak jodoh tentunya ya kita tetap pasti dengan hati yang walaupun tidak ikhlas tapi tetap diikhlaskan dengan Belajar pelan-pelan. menjalani kelas ya. Nah, setelah ketemu bulan Maret. Nah, dengan yang ini pertama kali melihat ya bagaimana respon? Pertama kali melihat sih apa namanya biasa aja, apalagi waktu itu kopi. Astaga, biasa aja. Awal ketemu loh ya, dengarkan awal ketemu. Jadi Ah. waktu itu juga musim covidnya masih ganas-ganas Iya, kan. kan baru. Iya baru. Setelah Posisi ketemu. masih pakai masker semua. Iya. Jadi Oh nggak kelihatan, pantas ya elek nama. Aduh, iya.
Iya Rika patah semangat. Sekalinya ada gitan bujur ini nah. Dak karena kita mata bau, mikir-mikir jangan. Enggak, posisinya tuh ya kayak celana saya ini nah. Dia ketemu tuh kayak kami dua ini pakai celana yang segini saya tuh nah. Ketemu awal dia nah pakai sendal ini. Ingat saya. Iya, jadi biasa cuman aja bajunya gitu. iya, memang biasa aja mau. Iya, nah setelah itu setelah ketemu pertama kali itu selanjutnya ketemunya bagaimana? Kok bisa langsung nikah gitu? Apakah masih tetap lewat messenger kah atau chat-chatan kah pada saat itu? Oh sudah dapat nih nomornya pada saat itulah sudah dapat tukar-tukaran nomor pada saat itu yang memantapkan diri setelah itu kan perjalanannya setahunan lah, anggaplah pacaran PDKT tadi sampai akhirnya. Dekatnya berapa? Tidak, kalau untuk dekatnya nggak terlalu lama. Kami misalnya jadiannya kapan? Jadiannya hari ini ketemu, besok aku langsung kasih uang ini aja, jujuran aja. Oh. Ya, 2-3 hari habis itu dia. Setelah ayat Tuhanku. Satu hari aja. Terjawab dong. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini. Iya, yang. Nah, perasaan kamu sendiri bagaimana Rika setelah 3 hari 4 hari ini 3 hari 4 hari? Satu hari. Iya. Edgar memutuskan. Iya betul. Iya kok bisa memutuskan apa yang kamu lihat pada saat itu? Pas ketemu ini kan, aku juga pernah waktu 2016 membuka hati di Kalimantan Barat. Ada ketemu perempuan, aku bonceng naik motor. Waktu itu masih belum kopi, tapi karena mungkin di kota kan posisinya masih pakai masker. Kena aja masker. Ya, saya bilang buka maskernya dek. Enggak katanya. Kanji kayak ayam dia. Maskernya dek. Masker. Iya. Tapi dia tetap nggak mau traktir, dia makan. Saking penasarannya kan, aku ajak dia jalan jam 12 siang. Mana aja tuh buka ini masker itu ya. Aku kasih dia minum. Mungkin dia ini karena saking kehausannya, jadi lupa dengan jati dirinya. Maaf ya sahabat GSM, bukan berarti kita gini menghina atau apa enggak. Tapi betul, demi Tuhan ini kita segala ngomongin orang. Iya. Jadi kita kan perlu juga memastikan orang itu keadaannya supaya mantap hati kita kan. Tentu kalau rohaninya baik, mungkin karena saya mau melihat yang jasmaninya lagi. Terus saya bilang jam 12 ajak ke tempat lapangan minum. Siang-siang. Jadi dia ini lupa dengan kondisi fisiknya. Dibuka maskernya, minum. Aku lihat lah di sininya. Iya. Jadi kejadian itu juga aku juga ingat waktu ketemu sama Ripka ini. Suruh buka masker ya? Dia juga pakai masker. Sahabat GSM. Iya. Jangan. Tapi ku lihat dari bawahnya, kakinya dan ini orang sangat sederhana. Sandalnya ini semuanya sederhana sekali. Ini bagus, baik enak ini dalam hatiku kan. Terus dan dari orang sederhana ya menilaikan ketika ngomong kan kita dengar dia cara berbicaranya mungkin lah. Terus cuman yang belum ini mungkin wajahnya. Terus dek bukalah maskernya, kenapa? Nanti takut juga. Aku cerita sama dia, aku orangnya kan spontan. Aku nggak mau spontan. Memang istilahnya nggak mau yang istilahnya kayak tadi. Iya, enggak. Ya. Buka maskernya, kenapa? Nanti cerita udah dibuka. Pas sudah lihat wajahnya, terus lihat posturnya dan cara penampilannya sangat sederhana. Pakaiannya pun juga sederhana sekali. Dalam hatiku ya udahlah, mungkin ini yang sudah ditunggu-tunggu selama ini. Sebenarnya aku yang mau nikah itu mau belas dendam, jujur niat di hati saya. Iya, pada saat itulah dendam, pengen nikahin dia, cuma gitu-gitu aja. Cuman kalau lihat dari penampilannya sungguh sederhana, itu saya juga sempat menyimpan hati. Tapi karena saya pikir udah beberapa yang menyakitin saya kan, saya juga sedih dan pengen rencananya pengen dendam juga sama dia. Mau gimana lah. Mau balas. Ya, membalas. Tapi memang nggak saya orangnya nggak tega yang seperti itu, apalagi sama perempuan kan. Ya udahlah, paginya ajaklah abangku, terus abang sepupu 2
terus teman lagi satu yang mewakili langsung ke Tangkiling, langsung melamar dia. Dan pada saat itu pun diterima. Orang tua saya pun bingung, dikira nggak stres kamu Nanak katanya. Iya. Enggak, aku bilang memang gue serius ini. Iya, Tiba-tiba mau diterima. Oh iya, orang tua aku tuh lama mikirnya gitu nah. Jadi Dan ini memang kamu bisa meyakinkan kami, kata kedua orang tua saya. Dan pada saat itu orang tua itu mungkin merasa pacaran nggak pernah, iya, mungkin pacaran iya, nggak tiba-tiba pernah ini anak kok nggak tiba-tiba pernah lihat bawa gitu ya. bawa seorang laki-laki yang memang mau ngelamar gitu kan. Iya, gitu. iya, iya. Wah, jadi ya nak masih waras saya bilang sama orang tua saya. Iya, ini Ela aja kena pelet wala tuh. memang serius saya bilang kan sama orang tua saya, memang ya kalau memang dia sudah jodoh mah berarti udah sampai, saya bilang kayak gitu. Ya akhirnya lama mikir, sebulan baru kami merencanakan tunangan. Nah, pada saat nih ke situ lagi lah. Pada saat dilamar ketika 3 hari 4 hari kan? 1 hari aja. 1 hari Iya, langsung dilamar, ketemu hari ini, Iya. Besok saya lamar. besok langsung dilamar. Nah, kalau dia motifnya tadi itu untuk balas dendam, Iya. ya kan, untuk balas dendam ke mantan-mantannya. Nah, kalau Rika sendiri pada saat itu Ya memang pengen memang serius, iya, lah, karena serius. memang Memang idola nggak ada- tadi nggak ya, ada niat, nggak iya. ada niat yang Berarti doa saya jodoh, sudah iya doa sudah tadi, terjawab. iya karena memang doa kalau berbeda akhirnya lah, Iya. berbeda keinginan pada saat mau menjalin kehubungan yang lebih serius. Tetapi pada saat Rika sudah tertangkap lah istilahnya, sudah ketemu, nah doa itu semakin Ya tetap doa. semakin Iya, inilah tetap doa rasanya, dalam doa. karena memang sudah Tuhan Iya, kasih lihat, iya. ya. Kalau ya ibarat gini, biar kita doanya istilahnya dari pagi sampai malam, kalau nggak jodoh kita Iya betul. gitu. Itu aja yang saya rasakan gitu. Nah, walaupun tetapi- saya nggak bertemu dia. Tetapi pada saat itu prosesnya karena memang mengimani, Iya, ya iman. iman kita percaya dengan apa yang sudah kita doakan, dan memang Tuhan beberapa kali memperlihatkan. Ya. Saya minta gini sama Tuhan, kalau memang benar pertemukan lewat mimpi dulu, kasih saya tanda gitu. Saya doa puasa Senin Kamis sampai kayak gitu untuk minta jodoh aja. Iya, ya iya, istilahnya iya. untuk yang benar-benar gitu. Minta Nah, nggak petunjuk dari sembarangan. Tuhan, Iya. istilahnya lah. Soalnya kan saya kan yang dari 2014 tuh memang saya udah stop pacaran gitu. Nah, Iya, kalau iya, iya. kalaupun pacaran itu ya benar kata orang tua saya, selesaikan kuliahmu dulu, urusan berumah tangga nanti gampang. Kan memang benar kata orang tua Iya, kayak iya, gitu. Kenapa dia nggak mau anaknya pacaran, kan nggak mau sembarangan gitu. Nah kayak gitu.